Ketika akan memasuki makam Suzaku, Wang Lin mendapatkan sebuah tatapan tajam dari seseorang yang entah dari mana asalnya. Namun Wang Lin dapat merasakan bahwa tatapan orang itu sepertinya pernah ia lihat sebelumnya. Ternyata orang itu adalah klon Tosen yang menyamarkan tubuhnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengejar Wang Lin dan menghabisinya. Saat ini Wang Lin dan para kultivator tahap transformasi jiwa lainnya segera memasuki makam tepat ketika pintu masuk telah terbuka. Setelah melewati pintu saluran, semua orang nampak terkejut karena sebenarnya makam Suzaku adalah sebuah dimensi dunia lain. Sehingga dapat dikatakan selain dari pintu saluran, maka seseorang tidak akan bisa keluar maupun masuk ke dalam makam. Makam Suzaku sendiri dikelilingi oleh kekuatan misterius yang berasal dari kristal planet kultivasi. Wang Lin dan Cao Yido muncul di suatu tempat di dekat makam Suzaku. Tempat itu bernama Bumi Hangus. Keadaan di sana nampak seperti bekas hangus terbakar oleh api yang diselimuti oleh kabut misterius serta di langit dipenuhi oleh petir yang menyambar-nyambar. Wang Lin memandang sekelilingnya, tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Ia teringat si Tunan pernah berkata bahwa makam Suzaku tidaklah besar, namun terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan luar. Pada bagian pusat terdalam adalah tempat makam Suzaku pertama, dan di sanalah kristal planet kultivasi berada. Namun ketika Wang Lin menyebarkan kesadaran ilahinya, dia tidak dapat menemukan pembatas antara makam bagian luar dengan bagian dalam. Jelas hal ini berbeda dengan informasi yang diberikan oleh si Tunan sebelumnya. Saat ini Wang Lin juga merasakan bahwa tampaknya wilayah itu hangus terbakar bukan karena sebuah pertempuran, tetapi disebabkan oleh jiwa yang mengandung api alami, sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi tepat pada saat Wang Lin terbang, sebuah serangan mendarat ke arahnya. Lalu muncul sosok gadis misterius berkulit hijau. Saat Wang Lin mundur beberapa langkah, dia segera mengeluarkan pedang surgawi di tangannya dan menebaskannya. Energi pedang dengan cepat melesat menuju sosok misterius itu. Namun tiba-tiba muncul sebuah kabut hitam membentuk sebuah perisai, sehingga ketika energi pedang menghantamnya menciptakan sebuah ledakan. Ketika kabut mulai hilang, sosok misterius ini berkata, "Jangan pergi, ayo bermain denganku." Gadis berkulit hijau ini mencoba menggoda Wang Lin. Namun karena iman Wang Lin cukup kuat serta tombol badak gadis itu rata, sehingga Wang Lin tidak tergoda sedikit pun. Setelah menatapnya, Wang Lin menyadari bahwa sosok itu bukanlah monster iblis, tetapi jiwa api yang menciptakan panas di tempat itu. Dengan acuh tak acuh, Wang Lin melepaskan sebuah serangan dan berkata, "Enyahlah." Ketika sosok itu hancur, dari dalam tubuhnya Wang Lin menemukan sebuah bola kecil. Tetapi gadis berkulit biru muncul kembali dan meminta Wang Lin agar jangan pergi. Ia segera menunjuk jarinya ke udara, menciptakan sebuah formasi untuk menghadang Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin menghilang dan muncul di lokasi yang jauh. Gadis itu memandang ke arah Wang Lin yang berada di kejauhan. Tatapannya memancarkan perasaan yang menyeramkan. Menyadari situasinya cukup merepotkan, tanpa sepatah kata pun Wang Lin segera berbalik dan terbang menjauh. Saat sedang terbang, Wang Lin dikejutkan oleh sebuah suara yang secara samar terdengar di telinganya. Suara itu berkata, "Apakah ada seseorang yang ingin bermain denganku?" Ekspresi Wang Lin berubah suram. Dia mencoba menyebarkan kesadaran ilahinya dan memasukkan sedikit energi surgawi ke dalamnya untuk memeriksa bola kecil yang ada di tangannya. Ketika kesadaran ilahinya masuk ke dalam bola kecil itu, kilau keterkejutan melintas di mata Wang Lin ketika ia menemukan bahwa di dalamnya berisi potongan jiwa manusia dan sedikit roh api. Bahkan yang membuatnya semakin terkejut adalah tepat di bawah tanah tempat itu terdapat banyak bola-bola yang berisi potongan jiwa manusia, seperti bola kecil yang ada di tangannya. Ia akhirnya menyadari mengapa pedang surgawinya tidak bisa menghancurkan tubuh gadis itu. Ini karena tubuhnya terbuat dari kumpulan semua potongan jiwa manusia tersebut. Ketika akan pergi, Wang Lin kembali teringat perkataan si Tunan. Ia mengatakan bahwa potongan jiwa berada di dalam kristal planet kultivasi. Hal ini membuatnya begitu penasaran mengapa saat pertama kali memasuki makam Suzaku, dirinya sudah menemukan tempat yang banyak mengandung potongan jiwa manusia. Mungkinkah ia berada di dalam kristal planet kultivasi? Karena makam Suzaku terlalu besar, maka setelah keluar dari wilayah bumi hangus, Wang Lin dengan cepat terbang untuk menjelajahi tempat berikutnya.
Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, Wang Lin masih belum menemukan perbatasan antara makam bagian luar dan bagian dalam. Ketika sedang terbang, dia melihat 2 orang kultivator yang bergerak dengan cepat melintas di langit. Wang Lin segera menyembunyikan kultivasinya ke tahap formasi jiwa. 2 kultivator itu singgah di kejauhan dan menatap Wang Lin. Salah satu dari mereka berkata, "Namaku Morong Yun." Wang Lin tersenyum sembari berkata, "Namaku King Mu." Ini adalah nama yang ia gunakan saat memasuki sekte pemurnian jiwa. Setelah memeriksa tingkat kultivasi Wang Lin yang masih berada di tahap awal formasi jiwa, Morong Yun lantas mengajaknya untuk pergi bersama. Maka dengan begitu, peluang untuk mendapatkan kembali bagian jiwa mereka akan semakin besar. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Setelah mendengar ucapan saudara Yun, sepertinya kamu sangat percaya diri untuk mendapatkan kembali jiwamu." Morong Yun tertawa dan berkata, "Rekan Kingmu sepertinya tidak tahu. Sebelumnya aku berada di gelombang pertama yang memasuki makam. Aku melihat Qian Peng bersama dukun 8 daun memasuki bagian dalam makam. Jika bukan karena tingkat kultivasiku yang masih rendah, aku pasti sudah masuk ke bagian terdalam." Wang Lin nampak terkejut. Ia begitu penasaran bagaimana bisa Qian Peng dan dukun 8 daun bisa masuk ke bagian terdalam makam. Ketika melihat Wang Lin merenung, Morong Yun sudah dapat menebak bahwa Wang Lin sedang memikirkan cara kedua orang itu masuk. Ia memberitahu Wang Lin bahwa untuk masuk ke makam bagian terdalam maka harus melewati sebuah altar. Namun lokasi altar itu sangat berbahaya. Di sana aku melihat mayat 1 dukun 8 daun dan 2 kultivator tahap transformasi jiwa. Ketika sampai di lokasi altar, tatapan Wang Lin menjadi lebih serius. Karena lokasi altar itu sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh si Tunan. Altar yang diceritakan oleh si Tunan kepadanya berada di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, bukan berada di puncak gunung. Wang Lin segera membentuk mantra penyegel jiwa untuk menyegel Morong Yun, karena sejak pertama kali mereka bertemu, Wang Lin sudah mengetahui bahwa Morong Yun adalah sosok jiwa. Lalu setelahnya Wang Lin terbang menuju sebuah lembah dengan menyebarkan kesadaran ilahinya. Di dalam lembah terdapat sebuah altar. Altar itu tampak sama seperti altar yang sebelumnya. Namun ketika Wang Lin memasuki lembah, ia dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang sangat tidak diharapkan kedatangannya. Gadis itu tersenyum dengan penuh pesona. Dengan nada kesal, Wang Lin berkata, "Liu Mei, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku?" Liu Mei memandang Wang Lin dan menjawab, "Aku menginginkan domain milikmu, agar domain 1000 ilusi milikku mencapai kesempurnaan." Bersamaan dengan itu, energi spiritual segera berkumpul membentuk seekor burung merak. Untuk melawannya, Wang Lin mengeluarkan gulungan hidup dan mati. Energi spiritual keluar dari dalamnya membentuk seekor naga. Tabrakan antara naga dan burung merak itu menciptakan sebuah ledakan yang menggema ke seluruh lembah. Mata Liu Mei bersinar saat dia melihat Wang Lin dan berkata, "Kamu memang berada di tahap awal transformasi jiwa. Kecepatan kultivasimu sangat begitu cepat." Wang Lin hanya menatapnya sembari memasukkan energi surgawi ke dalam pedangnya. "Liu Mei, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Membiarkanku pergi atau aku akan menyerang dengan seluruh kemampuanku." Liu Mei menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Lalu Wang Lin tertawa dan berkata, "Domain 1000 ilusi ya? Apakah kamu pikir aku tidak menyadarinya sejak kita pertama kali bertemu? Selain itu, Zukuizi akan segera mati, jadi pertempuran kita ini tidak ada gunanya." Liu Mei tersenyum dan menatap ke langit. Dalam sekejap, kelembutan di matanya menghilang dan digantikan oleh tatapan yang dingin dan kejam. Ia berkata, "Wang Lin, meskipun tanpa perintah guru, aku akan tetap datang untuk merebut domain milikmu." Wang Lin segera membentuk segel di tangannya. Dengan cepat, energi spiritual keluar dari bendera pembatasan membentuk sebuah tombak. Ia memasukkan energi surgawi ke dalamnya dan melemparkannya ke arah Liu Mei. Gadis itu menatap tajam ke arahnya. Ia berkata, "Wang Lin, meskipun kamu memiliki banyak harta, tetapi dengan tahap kultivasimu saat ini, jumlah energi surgawi yang bisa kamu gunakan masih terlalu sedikit." Dia segera menunjuk ke depan. Sosok burung merak kembali muncul. Pada saat tombak milik Wang Lin sudah mendekat, tiba-tiba saja burung merak itu membuka ekornya, sehingga membuat seluruh lembah dipenuhi oleh cahaya yang mengandung energi surgawi. Benturan serangan tombak milik Wang Lin dengan burung merak itu kembali menciptakan sebuah ledakan.
ledakan. Namun Wang Lin tidak berhenti, ia mengendalikan tombaknya untuk kembali menyerang. Meskipun merak itu masih terlihat mempesona, tetapi serangan cepat Wang Lin berhasil membuat Liu Mei terdesak. Ketika melihat sebuah kesempatan, Wang Lin segera mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa di tangannya. Kilau keterkejutan melintas di mata Liu Mei karena Wang Lin langsung menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk melawannya. Lalu ia berkata, "Wang Lin, jika kamu memilih menggunakan bendera jiwa, maka aku akan menghancurkan altar ini agar kamu tidak bisa masuk ke dalam." Dengan nada yang jengkel, Wang Lin bertanya, "Liu Mei, apa sebenarnya tujuanmu?" Liu Mei menatap Wang Lin dan tersenyum. "Aku hanya ingin kita bertarung menggunakan domain." Lalu Wang Lin menyimpan kembali bendera jiwa dan membentuk segel di tangannya. Tiba-tiba muncul sebuah gulungan raksasa di langit. Ketika melihat gulungan itu muncul, Liu Mei segera membentuk segel di tangannya sehingga membuat burung meraknya berteriak dan tubuhnya berubah menjadi besar. Ia berkata, "Wang Lin, berikan aku domain ilusi yang terakhir." Wang Lin menatap tajam ke depan saat dia menunjuk jarinya ke langit. Energi spiritual segera keluar dari dalam gulungan hidup dan mati. Ia berkata, "Aku akan memberimu ilusi terakhir yang kamu inginkan. Dan itu akan menjadi ilusi yang tidak akan pernah kamu lupakan dalam hidupmu." Suara gemuruh datang dari dalam gulungan diikuti oleh energi spiritual yang berkumpul menjadi seekor naga. Naga itu membuka mulutnya dan melahap merak milik Liu Mei. Lalu setelahnya tiba-tiba saja muncul warna-warni di dalam lukisan hidup dan mati. Wang Lin menghela napas dan berkata, "Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat lolos dari hidup dan mati. Biarkan semua yang ada tetap ada dan yang menghilang tetap menghilang." Namun Liu Mei berkata, "Aku kehilangan satu ilusi hanya untuk mendapatkan 1000 ilusi. Wang Lin, di mana ilusi terakhir itu? Jika hanya ini kemampuanmu, maka kamu sangat mengecewakanku." Tetapi Wang Lin hanya diam. Dia menatap gulungan hidup dan mati yang ada di langit. Lukisan yang ada di dalamnya tidak lagi berwarna hitam putih, melainkan memiliki 7 warna sehingga membuat lukisan di dalamnya tampak hidup. Suara Liu Mei kembali terdengar. Nampaknya gadis ini sedikit kecewa karena domain yang Wang Lin miliki masih memiliki kelemahan yang cukup besar. Wang Lin menatap ke depan dan melambaikan tangannya. Energi spiritual berwarna merah muda keluar dari tangannya lalu terbang ke dalam gulungan hidup dan mati. "Liu Mei, aku akan memberimu ilusi terakhir, jadi terimalah." Sebuah titik merah muda secara tiba-tiba muncul di dalam lukisan hidup dan mati. Energi merah muda itu berubah menjadi sosok gadis cantik. Dia adalah domain milik Meiji, leluhur ketiga klan Tato. Meiji berkata, "Wang Lin, kamu memang sangat kejam. Kamu hanya melepaskanku ketika aku berguna bagimu. Hatimu memang benar-benar sedingin es. Apakah kamu tidak menyukai tubuh gadis kecil ini?" Ia menggoda Wang Lin dengan penuh pesonanya. Tanpa banyak basa-basi, Wang Lin segera berteriak, "Siklus reinkarnasi hidup dan mati." Gulungan hidup dan mati tiba-tiba tertutup dan menciptakan sebuah ledakan yang menggema ke segala arah. Pada saat gulungan tertutup, warna-warni di dalam gulungan segera menghilang dan dipaksa keluar. Namun ketika gulungan sudah tertutup, tiba-tiba gulungan itu bergetar dan kembali terbuka. Dari dalamnya keluar sosok gadis cantik. Dia melompat keluar dari dalam gulungan dan berubah menjadi sekumpulan kabut merah muda. Kabut itu dengan cepat turun ke atas merak milik Liu Mei, sehingga menciptakan sebuah perasaan ragu di hatinya. Dengan tenang Wang Lin bertanya, "Liu Mei, apakah kamu masih menginginkan ilusi terakhir?" Liu Mei menatap dingin ke arahnya dan berkata, "Wang Lin, kamu memang benar-benar licik." Tubuh merak yang dibentuk oleh Liu Mei perlahan menghilang setelah tertutupi oleh kabut merah muda milik Meiji, sehingga Liu Mei yang masih duduk di altar bisa terlihat dengan jelas. Wang Lin menatapnya dengan acuh tak acuh. Ia tidak peduli apakah Meiji merebut tubuh Liu Mei atau tidak. Meskipun tidak ada dendam atau kebencian di antara dirinya dan Liu Mei, tetapi hubungan mereka berdua cukup rumit. Seandainya Liu Mei tidak membuat masalah dengannya, maka kemungkinan ia tidak akan menggunakan Meiji. Wang Lin perlahan berjalan ke dalam altar karena tujuannya datang ke tempat itu hanya untuk mendapatkan kembali bagian jiwanya. Setelah mendapatkan bagian dari jiwanya, ia akan pergi dari planet Suzaku dan tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sana.